Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali bersama saya Desi Afriani, Widyaswara BDK Padang, pada pelatihan jarak jauh penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Tetap semangat dan selamat mengikuti. Baik Bapak Ibu sekalian, bersama saya kembali untuk topik lain di penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini. Kali ini pembahasan kita tentang perencanaan kinerja. Nah, seperti biasa, kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pelatihan ini nantinya adalah di mana peserta dapat menyusun perencanaan kinerja dengan indikator yang pertama, bagaimana pemahaman terhadap pengertian, proses, dan komponen perencanaan kinerja ini, serta nanti mampu menyusun perencanaan kinerja. Nah, kita review kembali sedikit tentang SAKIP ini, di mana untuk tujuan dari SAKIP adalah bagaimana pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Kalau kita lihat itu dimulai dari perencanaan kinerja, nanti yang akan dilakukan pengukuran, kemudian dibuatkan pelaporan, dan dilakukan evaluasi yang nantinya akan menjadi dasar untuk perencanaan di periode atau tahun berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat skema pelaksanaan SAKIP itu sendiri dimulai dari RPJM yang nantinya akan diturunkan ke dalam Renstra. Renstra akan menjadi acuan atau pedoman untuk susunnya RKT dan RKA, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran. Kemudian RKT dan RKA inilah nantinya akan menjadi atau dipedomani dalam pembuatan perjanjian kinerja yang nantinya akan diaktualkan atau direalisasikan untuk kemudian dibuatkan laporan, baik itu laporan kinerja maupun laporan keuangan. Jadi di sini setelah Renstra ditetapkan perlu dilakukan penjabaran dan dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu, setiap unit utama yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan tersebut perlu membuat dokumen rencana kerja tahunan yang harus menjaga keselarasan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di dalam Renstra. Jadi seperti itu. Kemudian ini dasarnya tadi itu. Nah, sekarang kita masuk pada nanti kita akan masuk ke pengertian dari perencanaan kinerja ini, yaitu merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari perencanaan kinerja ini nantinya dituangkan dalam sebuah bentuk dokumen yang disebut dengan rencana kinerja atau renja, yaitu dokumen perencanaan kinerja suatu organisasi untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran kinerja atau hasil yang ingin dicapai, indikator dan target kinerja, serta strategi atau program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Oke, sebelum kita masuk pada landasan hukum, renja ini disusun dengan melibatkan perencanaan yang memahami konteks dan substansi program serta disusun secara berkesinambungan dengan Renstra yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan adanya relevansi dan akutabilitas sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan yang ada agar saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Oke.
Renja ini juga merupakan produk perencanaan setiap satker sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Dokumen Renja menjadi dokumen perencanaan tugas yang menekankan pada kompetensi dalam menyusun program sesuai dengan tugas dan fungsi tadi. Renja juga digunakan untuk dasar bagi penyusunan rencana kerja dan anggaran nantinya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, secara substansi harus sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan di dalam dokumen Renstra. Jadi dia harus merujuk kepada Renstra. Adapun dasar-dasar hukumnya bisa kita lihat di sini. Ada beberapa dasar hukum yang bisa kita pedomani dalam penyusunan Renja ini. Kemudian kita lihat dari sisi fungsi secara umum, Renja ini menjawab apa yang hendak dicapai dalam 1 tahun mendatang dan bagaimana bentuk pelaksanaan tugas yang akan dilakukan. Kemudian dia juga menjawab pertanyaan bagaimana mencapainya dan menjawab pertanyaan langkah-langkah atau tindakan teknis apa yang perlu dilakukan agar program berjalan secara efektif. Nah, ini dalam penyusunan Renja kita bisa melihat ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada di situ pendekatan secara politis, pendekatan secara teknokratis, partisipatif. Kemudian ada juga istilahnya pendekatan bottom up planning dan top down planning. Ini format penyusunan Renja, sekurang-kurangnya memuat gambarannya setidaknya memuat 5 bagian ini. Yang pertama ada pendahuluan, di mana di situ berisi ikhtisar dari Renja. Kemudian bab 2 itu bisa berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja atau EKT tahun sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan bagian Renja atau RKT saat ini. Kemudian ada juga bagian yang menerangkan tentang rencana anggaran, di mana isinya nanti memuat jumlah anggaran, rencana penyerapan anggaran, dan jadwal pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian kita perkuat dengan lampiran dan matriks. Nah, itu kira-kira tentang Renja. Sekarang kita beranjak ke RKT atau Rencana Kerja Tahunan, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi atau kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Nah, RKT ini sendiri nantinya akan memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja. Nah, ini nanti formulir yang akan kita isi dalam menyusun RKT ini. Kalau sebelumnya itu ada 9 kolom, tapi untuk saat ini kolom 4-9 itu nantinya ditiadakan, tidak ditulis lagi. Jadi RKT sekarang formatnya cukup seperti ini. Formulir rencana kerja tahunan sekarang itu untuk Satker ada judul satuan kerja, kemudian tahun pembuatan, kemudian ada kolom sasaran strategis yang nanti isinya sesuai dengan dokumen Renstra, kemudian ada kolom indikator kinerja juga disesuaikan dengan indikator kinerja yang ada pada sasaran strategisnya, kemudian ada target, kolom target yaitu berisi target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Oke. Itu nanti form yang akan diisi untuk membuat rencana kerja tahunan. Baik Bapak Ibu, sekarang
kita masuk lebih lanjut pada Perkin atau perjanjian kinerja. Jadi rencana kerja itu bisa kita bedakan atas RKT dan Perkin nantinya. Nah, kita akan mencoba untuk penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintah. Kita lihat dulu dari sisi pengertian. Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kemudian, melalui perjanjian kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kemudian, kinerja yang disepakati tidak hanya dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atau atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk pada kinerja atau outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, ketika kegiatan ini berkesinambungan, maka Perkin bisa juga kita rujuk dari outcome yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Kinerja yang terukur dapat dilihat dari indikator kinerja yang ditetapkan nantinya. Jadi kalau kita lihat di sini, target kinerja yang diperjanjikan ini mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Jadi dari definisi ini bisa kita lihat bagaimana Perkin itu arahnya nanti adalah setiap tahunnya itu berkesinambungan. Nah, tujuan dari penyusunan Perkin bisa kita lihat ada beberapa poin sebagai dasar sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan juga nantinya juga yang tidak kalah pentingnya sebagai dasar dalam penerapan sasaran kinerja pegawai yang jadi Perkin juga menjadi dasar bagi pegawai untuk menyusun SKP atau sasaran kinerja pegawai. Nah, adapun pihak-pihak yang menyusun Perkin ini kalau kita lihat itu dimulai dari tingkat kementerian di mana menyusun Perkin itu dengan perjanjian terhadap pemerintah atau presiden, kemudian nanti unit eselon 1 pusat melakukan perjanjian kepada menteri, eselon 2 juga melakukan tentu kepada eselon 1. Kemudian ada Kanwil nanti yang akan melakukan Perkinnya terhadap sekjen itu nantinya, Kemenak tentu kepada garis wewenangannya itu adalah Kanwil. Kemudian juga udah unit pelaksana teknis. Nah, untuk UPT ini nanti kita lihat di mana garis kewenangannya. Contohnya kalau Balai Diklat itu tentu ke Badan Litbang, atau mungkin nanti kalau madrasah tentu ke Kemenak, Kepala Kantor Kemenak maksudnya. Nah, perjanjian kinerja ini harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 1 bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Nah, ini kita lihat waktu penyusunan Perkin ini sendiri. Untuk kementerian itu 20 hari kalender setelah DIPA disahkan, eselon 1 25 hari kalender, kemudian eselon 2 30 hari kalender, Kanwil 35 hari kalender setelah DIPA disahkan, dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota 40 hari kalender setelah DIPA masing-masing Kemenak diterima. Sedangkan untuk UPT itu berkisaran antara 30 sampai 45 hari kalender
setelah DIPA masing-masing diterima. Dalam penyusunan Perkin ini, penggunaan sasaran dan indikator juga kita lihat dari masing-masing tingkat penyusun. Kalau untuk Kementerian Agama, sasaran yang digunakan menggambarkan dampak atau impact dan atau paling sedikit hasil atau outcome yang dihasilkan, serta menggunakan indikator kinerja utama Kementerian Agama dan indikator kinerja lain yang relevan. Sedangkan untuk tingkat eselon 1 menggambarkan hasil, jadi sasarannya menggambarkan hasil atau outcome pada bidang dan atau paling sedikit keluaran atau output yang dihasilkan, serta menggunakan indikator kinerja utama eselon 1 dan indikator kinerja lain yang relevan. Nah, eselon 2 juga seperti itu. Di sini difokuskan pada menggambarkan paling sedikit pada keluaran atau output. Untuk kanwil dan unit pelaksana teknis, jadi untuk satuan kerja, maksudnya satuan kerja dan unit pelaksana teknis, sasaran yang digunakan menggambarkan paling sedikit keluaran atau output pada bidangnya, serta menggunakan indikator utama satuan kerja dan indikator kinerja lain yang relevan. Nah, itu dari sisi sasaran dalam penyusunan. Kemudian kalau kita lihat format Perkin, dalam pembuatan Perkin ini terdapat dua format, yaitu yang pertama format pernyataan perjanjian kerja. Pernyataan perjanjian kerja ini paling tidak terdiri atas pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dan tanda tangan pihak yang berjanji atau para pihak yang bersepakat. Nah, ini untuk format kita merujuk pada PMA nomor 702 tahun 2016. Maaf ya, ini ya. Kemudian di sini pernyataan perjanjian kinerja. Kemudian yang kedua itu harus adalah lampiran perjanjian kinerja. Nah, lampiran ini bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Nah, ini ada informasi-informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya dari tingkatan masing-masing yang melakukan Perkin atau perjanjian kinerja. Contoh formulirnya juga kita rujuk pada KMA nomor 702 tahun 2016. Nanti akan kita lihat. Oke. Nah, kita lanjut dulu revisi dan perubahan Perkin. Perkin dapat direvisi atau disesuaikan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu terjadi pergantian atau mutasi pejabat. Ketika di tengah jalan Perkin ini dibuat dan terjadi pergantian pejabat, maka Perkin bisa kita revisi. Kemudian terjadinya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, baik itu perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran. Ini juga bisa dilakukan revisi terhadap Perkin yang sudah dibuat di awal tahun. Kemudian yang terakhir itu perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Jadi bisa saja ada program pemerintah yang turun di jalan yang harus kita dukung dan maka kita juga bisa merevisi Perkin untuk menyesuaikan dengan kondisi ini. Oke, ini beberapa contoh saya hadirkan di sini sesuai dengan KMA 702 tersebut, di mana di sini adalah bentuk format perjanjian pernyataan perjanjian kinerja untuk tingkat menteri. Kalau lihat di sini ada nama dan jabatan menterinya, kemudian ditandatangani di bawah. Nah, di sini yang diperjanjikan adalah mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ini adalah
isi dari pernyataan perjanjiannya. Kemudian ini contoh pernyataan perjanjian untuk tingkat unit eselon 1, 2 dan satuan kerja. Jadi nanti ada dua pihak yang menandatangani di sini. Pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah pihak yang berjanji dan pihak kedua adalah pihak yang menerima atau menyetujui pernyataan tersebut. Kemudian ini untuk lampiran perjanjian kinerjanya. Kalau untuk tingkat kementerian ada 4 kolom di sini yang dihadirkan. Kolom 1 berisi nomor urut, kemudian kolom 2 diisi dengan sasaran strategis Kementerian Agama atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan. Kemudian kolom ketiga itu berisi indikator kinerja utama atau IKU yang relevan dengan sasaran dan atau kondisi yang ingin dicapai, dan kolom keempat ada target kinerja yang akan dicapai. Kemudian kolom bagian nomor 5 ini diisi dengan nama-nama program pada Kementerian Agama yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai ini. Kemudian ada kolom anggaran, diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan. Kemudian di mana dibuat dan kapan dibuatnya, kemudian ditandatangani oleh Menteri Agama kita. Setelah itu kita akan lihat juga untuk eselon 1 mungkin kita skip saja. Penjelasannya juga sudah ada di sini. Kemudian ini eselon 2 juga kita skip saja mungkin. Dan ini untuk satuan kerja. Ada di situ Kanwil atau Kan Kemenak. Nah, di sini di nomor 1 kita tuliskan nama satuan organisasi. Kemudian nomor 2 itu nomor urut, 3 sasaran strategis di sini berisi sasaran strategis satuan kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan. Kolom keempat kita isi dengan indikator kinerja kegiatan dan indikator lain dari unit kerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan, dan juga target seperti itu. Kemudian sama kolom program ini berisi nama kegiatan yang terkait sasaran yang dicapai, kemudian besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang dimaksud, maksudnya program kegiatan yang ada di sini. Kemudian kalau nomor 8 itu kita isi total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan seluruh sasaran yang diperjanjikan. Jadi seluruh totalan ini kita buat di poin 8. Nah, ini untuk UPT Balai Diklat, haji ataupun madrasah menggunakan format ini. Nah, hampir sama penjelasannya, cuman ini kita sesuaikan dengan UPT yang akan melaksanakannya. Oke, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan coba lihat keterkaitan antara Renstra, RKT, RKA, dan Perkin atau PK ini. Nah, ini kolomnya, jadi turunannya dimulai dari Renstra, turun menjadi RKT, dan turun menjadi Perkin. Nah, ini kalau dilihat dari Renstra, maka kolom uraian kolom sasaran nantinya itu akan diturunkan menjadi RKT. Inilah yang menjadi acuan dibuatnya RKT. Oke, di sini contohnya, ini contohnya di Pemda ini, meningkatkan partisipasi penduduk terhadap pendidikan. Ini adalah sasaran yang ada di Renstra. Turunan yang dibuat untuk RKT-nya adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat kurang mampu terhadap sarana pendidikan. Jadi dia masih sinkron, masih sealur dengan sasaran yang ada di Renstra. Kemudian ini indikatornya juga persentase di sini dan target, membuatkan targetnya. Kemudian Bapak Ibu,
RKT tadi akan kita turunkan lagi, maksudnya disinkronkan dengan RKA atau rencana kerja anggaran. Nah, ini indikator ini. Jadi berapa anggaran yang bisa dialokasikan itu kita lihat dari sasaran ataupun sasaran yang ingin dicapainya. Kemudian, nah ketika RKT sudah selesai, maka terhadap Perkin itu nantinya sasaran di RKT akan menjadi sasaran strategis di Perkin. Ya, dengan indikator kinerja sama dan target bisa jadi usulan target di RKT 75%, tapi ketika Perkin perjanjian atau yang disepakati dengan pejabat penanda tangan itu bisa lebih atau kurang dari itu nanti disesuaikan dengan kesepakatan antara yang membuat dengan yang menyetujui. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kolom-kolom inilah yang kita pedomani di dalam pengisian untuk membuat Perkin ataupun RKT nantinya. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian saja penjelasan singkat tentang perencanaan kinerja ini. Mudah-mudahan berharap Bapak Ibu bisa mendalaminya lebih jauh sehingga betul-betul bisa menghasilkan penyusunan atau dokumen rencana kerja ataupun Perkin nantinya. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.